Puji nama Tuhan, shalom. 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 Haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita punya kerinduan akan hadirat Tuhan. Amin. Amin, amin. Karena hadiratnya itu memberikan kita kekuatan. Hadirat Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Bahkan hadirat Tuhan memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya, katakan amin. Amin. Mari sama-sama saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya setiap kita di tempat ini kita akan mengalami pemulihan, kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Syadalah rabala 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 rabala. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu memberikan kekuatan, yang lemah jadi kuat, yang sakit disembuhkan. Kami yang sedang susah Tuhan tolong kami. Kuasa-Mu ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Hari Engkau yakin dan percaya, katakan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir
Saudaraku, malam hari ini tajuknya adalah Miracle Night. Saya berdoa malam hari ini tidak ada satupun yang tidak dijamah Tuhan. Amin. Ada satu syarat buat saudara. Surat Yohanes berkata bahwa barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Saya tantang saudara, mungkin di rumah tadi punya masalah, di jalan mungkin punya masalah, kemarin mungkin punya masalah. Kalau Anda rindu jamahan Tuhan, kalau Anda rindu mujizat Tuhan, kalau saudara rindu kesembuhan Tuhan, ayo kita jujur datang kepada Tuhan. Penyembahanmu tidak akan pernah nyampe ke sorga kalau luka engkau biarkan. Doamu tidak akan pernah nyampe ke sorga kalau luka itu menguasai hidup kita. Saya tantang saudara malam hari ini datang dengan segala kejujuran. Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Mari kita sembah Dia. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembah. Panggil Yesus dengan segala hormat di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Biru sarindu, sungaimu jiwaku rindu. Miliki kerinduan malam hari ini akan jamahan Tuhan. Miliki malam hari ini saudara akan kesembuhan ilahi yang saudara rindukan. Dia sanggup menjawab di mana saudara berada pada malam hari ini. Dia sanggup memulihkan saudara. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku. Mari buka tanganmu, pandang sorga, panggil dengan hormat nama yang mulia, nama yang menyembuhkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi buka tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Uralaba shanda maya shanamo. Gurialaba shanda maya shinamo. Inamaya ralaba shanamo. Dan biarlah malam hari ini hati kami sediakan yang terbaik. Untuk benih itu tertabur. Dan benih itu bertumbuh dan berbuah lebat. Yang nampak atas kami bukan kami lagi, tapi Yesus yang hidup atas hidup kami. Ketika Yesus ada dalam hidup kami, kesembuhan itu milik kami. Ketika Yesus itu ada dalam hidup kami, mujizat itu milik kami. Ketika Yesus ada dalam hidup kami, maka apa yang kami minta di dalam namanya, kami diberikan jawaban yang luar biasa. Nyatakan firman-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Dan biarlah malam hari ini bukan malam yang biasa, tetapi malam yang penuh dengan mujizat. Dengan iman kami berkatakan, oleh firman-Mu kami yang lemah Tuhan kuatkan. Oleh firman-Mu kami yang sakit disembuhkan. Oleh firman-Mu kami yang putus asa diberikan pengharapan. Sebab bagi Tuhan semuanya mungkin. Bapa berbicara, kami siap dipulihkan. Dalam nama Yesus yang siap dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dengan iman sama-sama kita berkata. Amin. Katakan lebih keras lagi, amin. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Sebelum duduk bilang kanan kirimu, Allah hadir malam hari ini. Bilang kanan kirimu, Allah ada malam hari ini. Yang merasakan kehadiran Allah, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Saya sengaja tadi minta sama worship leader untuk menyanyikan lagu seperti rusa. Pemazmur banyak sekali mengatakan seperti rusa, seperti rusa, seperti rusa. Kenapa enggak kita seperti gajah? Bukankah gajah lebih besar daripada rusa? Betul tidak? Amin. Kenapa kita enggak seperti harimau? Harimau lebih galak daripada rusa. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, rusa adalah binatang yang paling bau ketika berkeringat. Ketika dia berkeringat, di mana posisinya 5 mile predator bisa cium baunya. Ketika dia berkeringat, binatang buas tahu keberadaannya dia. Makanya rusa berlari sekencang mungkin, dia mencari air yang mengalir. Ingat, air yang mengalir. Begitu dia berjumpa dengan air, saudara yang dikasihi Tuhan, rusa itu menenggelamkan dirinya dalam air itu. Bukan sebatas lutut, bukan sebatas pinggang, bukan hanya sebatas dada, tetapi dia menenggelamkan dirinya, hanya mulutnya yang kelihatan. Kenapa? Mulutnya menghisap air sebanyak-banyaknya. Ketika rusa tenggelam di dalam air, semua bau tubuhnya hanyut oleh sungai itu. Sehingga predator, binatang buas, tidak tahu keberadaan di mana rusa itu. Sudah nangkap sesuatu? Sama dengan kita. Di luar Tuhan, jauh dari Tuhan, kita sasaran empuk iblis. Ayo bilang amin dong. Ya. Di luar Tuhan banyak dosa kesalahan mengintip kita. Tapi kalau malam hari ini Bapak Ibu ada di TDRP, ada di Miracle Night. Anda punya urusan dengan Tuhan. Ketika Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan, Alkitab berkata, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Malam hari ini saya akan banyak mengajar dan tapi tidak banyak khotbah, dan karena malam hari ini saya rindu ada impartasi yang luar biasa. Siapa yang rindu mendapatkan kesembuhan? Siapa yang mendapatkan pemulihan? Bilang kanan kirimu, bagi Tuhan itu mungkin.
Bagi Tuhan itu mungkin. Betul. Kalau saudara melihat yang bicara mungkin kecewa. Tapi kalau saudara melihat Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Boleh PowerPoint-nya dikeluarkan? Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Menjelang malam dibawanya kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung apa? Penyakit kita. Pertanyaannya gini loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sediakan kesembuhan, Tuhan sediakan pemulihan. Masalahnya adalah mau nggak kita datang kepadanya? Amin. Maaf, karena di banyak tempat saya menyampaikan firman Tuhan, banyak kok orang ibadah tapi nggak sungguh-sungguh. Banyak kok orang ibadah tapi kiblatnya bukan Tuhan, tapi masalahnya yang entertain sedemikian rupa. Malam hari ini firman ini digenapi. Yesus yang menanggung sakit penyakit kita. Saudara pulang disembuhkan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Klik berikutnya tolong. Klik berikutnya. Nah, penyediaan Allah dalam penebusan. Yang pertama, persoalan sakit penyakit dengan masalah dosa dan kematian. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Betul tidak? Bohong dosa tidak? Ayo jawab dong, bohong dosa tidak? Kenapa kita lakukan? Betul tidak? Dusta dosa tidak? Kenapa sering kita lakukan? Betul? Nah saudara ini kasih Tuhan, persoalan sakit penyakit dengan masalah dosa dan kematian. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah Yohanes pasal yang kelima. Ingat loh, selama Yesus 3,5 tahun dalam pelayanan, dia melakukan mujizat di bait suci Allah cuma 1 kali. Saya ulangi sekali lagi. Dia melakukan mujizat hanya 1 kali. Yaitu apa? Ketika ada di depan kolam Bethesda. Ada seorang laki-laki yang sudah 38 tahun lumpuh. Tetapi ayat 14 berkata demikian, hai engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu tidak terjadi yang lebih buruk. Jadi kalau melihat sakit penyakit yang pertama karena apa? Karena dosa. Malam hari ini mau kita mengaku dosa? Malam hari ini kita mau dipulihkan Tuhan? Akui dosamu di hadapan Tuhan. Yang kedua saudaraku, persediaan Allah dalam penebusan seluas akibat kejatuhan. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dibereskan oleh Tuhan. Amin. Saudara jangan meragukan kredibilitas Tuhan. Kenapa Christian Science ada, kenapa Mormon ada, kenapa ajaran Children of God ada. Karena mereka tidak meyakini bahwa Allah adalah mutlak. Tapi saya berdoa malam hari ini kita hanya percaya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus Allah kita. Amin. Klik berikutnya. Nah, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rintangan-rintangan kenapa kita tidak mengalami kesembuhan. Saya berdoa kalau ada di antara kita di bagian ini, ayo nggak ada salahnya kita segera bertobat. Yang setuju katakan amin. Maaf saya tidak hanya khotbah malam hari ini sedikit mengajar, karena saya juga seorang dosen. Jadi perlu saya ngajar. Umatku binasa bukan karena miskin, umatku binasa bukan karena sakit-sakitan, tapi umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Betul? Puji Tuhan. Bilang kanan kirimu, jangan tegang-tegang. Bilang kanan kirimu, berikan senyum buat pendetanya. Aku takut kalau dipelototin. Haleluya. Haleluya. Yang pertama saudaraku, kenapa tidak terjadi kesembuhan? Ada dosa yang tidak diakui. Yakobus pasal 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling apa? Mendoakan.
Sekali lagi saya ingin tanya tangan yang ingin mendapatkan kesembuhan. Bilang kanan kirimu, jangan simpan dosa. Pak, Bu, pemulihan ini bukan berarti sakit encok, pinggang segala macam, tidak loh. Kalau kantongmu kering juga sakit loh. Ini senyumnya kayaknya korban ini. Oh iya, betul. Karena namanya kesembuhan harus holistik, tubuh, jiwa dan roh kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Malam hari ini kita saling mendoakan dan kita percaya mukjizat nyata. Doa orang yang benar, garis bawahi. Doa orang yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa tapi kepingin pamrih, maaf, doamu enggak benar. Betul? Kalau doamu ingin diakui orang, maaf, doamu enggak benar. Tetapi doa yang benar adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Doa yang benar adalah doa yang memang menginginkan kehendak yang jadi atas kita. Bukan kehendak kita. Yang jadi masalah orang Kristen kan sering ngatur-ngatur Tuhan kan. Tuhan mau saya begini, mau saya begini, maumu. Maunya Tuhan berbeda. Tapi saya mau pastikan maunya Tuhan adalah kemauan yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Malam hari sebelum masuk altar call, saya berdoa buat saudara, tidak ada lagi dosa yang kita tutup-tutupin. Bilang kanan kirimu, tidak ada dusta di antara kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, penindasan kuasa kegelapan. Iblis ada enggak Bapak Ibu? Ada. Siapa yang takut setan? Ada di sini. Bilang kanan kirimu, saya enggak takut setan. Amin. Kalau setan yang bergelantungan itu setan training. Betul. Setan yang rambutnya panjang, ininya bolong, itu setan lagi belajar. Enggak usah takut yang begitu-begitu. Amin. Saudara lebih besar kuasanya daripada mereka. Entar, jangan tepuk tangan dulu. Yang jadi masalah, setan menjadi kurang ajar ketika kita sudah di mimbar tapi masih berbuat dosa. Artinya apa? Setan bisa mencuri kemuliaan di atas kekudusan. Ayo, kok gak ada yang bilang amin? Betul gak? Kalau kita bersaksi, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, ada masalah sedikit kita jatuh lagi, setan telah menari-nari atas kesaksian kita. Saya berdoa, saudara tidak kalah akan itu, saudara kuat di dalam Tuhan. Lukas 13 ayat 11 berkata demikian, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah..." Kenapa sembuh? Karena dia memanggil Yesus. Tadi saya ajak saudara menyanyi seperti rusa. Yesus, Yesus. Terus? Sebentar dulu, apa yang berarti menurut Bapak Ibu? Pernah kehilangan uang atau ditipu orang? Ada? Dengar baik, selama Yesus ada dalam hidupmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Wih, jangan amin mek kene tok sing kene gak iki. Haleluya. Siapa yang pernah ditinggalkan sahabat? Teman. Orang yang baik. Selama Yesus ada dalam hidupmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Amin. Perempuan yang bongkok 18 tahun itu melihat Yesus dan memanggil. Dan Yesus lalu berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat yang berikutnya berkata, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi yang kedua, ingat, ada kuasa kegelapan. Bisa kutuk keturunan, bisa karena sumpah serapah, bisa karena perjanjian kita dengan kuasa kegelapan. Yang berikutnya, tolong. Rintangan kesembuhan yang berikutnya adalah ketakutan atau kekhawatiran.
Siapa yang pernah khawatir di sini? Kalau Anda tidak angkat tangan, Anda dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Yang bicara aja pernah khawatir. Betul. Suatu ketika saya pulang dari Israel, naik pesawat Kuwait Air. Kenapa naik Kuwait? Karena murah. Orang Indonesia kan suka yang murah-murah, toh? Betul. Kalau bisa ditawar, kenapa tidak? Tetapi mau masuk Malaysia, kami duduk dengan kawan-kawan yang baru pulang dari Timur Tengah, kerja di sana, pesawatnya turbulen. Kayak yoyo, makanan sedang disajikan, waduh, enggak karu-karuan, enggak lama cuma setengah jam. Enggak lama cuma setengah jam. Saya baru minggu lalu pulang dari Amerika. Saya melayani seminar internasional, ada camp, Bible Camp internasional di Michigan, di Detroit. Saya sempat sempat BT penerbangan dari Philadelphia menuju ke Doha. Hampir 14 jam 30 menit saya on air. Ada kekhawatiran? Ada, tapi imanku lebih kuat. Duh, kok gak ada yang bilang amin ya? Saudara ngeliat saya khawatir atau yakin ini? Saudara, gini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika pesawat Kuwait Air itu kayak yoyo begini, mereka semua panggil Tuhannya. Wah, dia nyebut semuanya. Saya bilang begini, boleh nggak kalian diam? Saya baru dari Israel, saya baru dari Danau Galilea. Saya baru merasakan mujizat. Masa ini aja takut? Tapi takut juga sih sebenarnya. Saya berdoa, saya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya manusia biasa. 5 menit setelah berdoa, angin itu reda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Bilang kanan kirimu, doamu itu berkuasa. Tapi jangan suka menyimpan kekhawatiran. Betul? Ada Allah. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bilang kanan kirimu, kekhawatiran tidak menyembuhkan. Saya berdoa malam hari saudara tidak bimbang. Yesus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Dan dia bisa menyembuhkan saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Nah, yang berikutnya ini gak enak. Siapa yang pernah dikecewakan di masa lalunya? Siapa pernah disakiti hatinya? Oh, enggak semuanya. Saya balik pertanyaannya. Siapa yang suka nyakiti hati orang? Loh, kan 2 saja toh. Kalau enggak disakiti, menyakiti. Saudara posisi di mana ini? Dua-duanya. Kenapa Anda borong? Jahat bener jadi orang. Haleluya. Tapi beres urusannya. Pak Pendeta enggak tahu hati saya tercabik-cabik. Waduh. Luka saya menganga Pak Pendeta seperti diiris-iris dengan silet. Aduh. Setelah diiris pakai silet dikasih spiritus Pak Pendeta. Waduh. Disiram pakai jeruk nipis. Setelah itu pakai kecap. Itu soto Lamongan. Ingat Bapak Ibu, menoleh ke belakang membuat Tuhan tidak maksimal. Mengingat-ingat masa lalu membuat Tuhan tidak maksimal. Alkitab berkata demikian, ia telah berulang-ulang diobati oleh tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Masa lalunya ada kekecewaan, masa lalunya ada luka, masa lalunya ada kepahitan. Ingat, orang yang pahit cenderung membuat pahit orang lain. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Orang yang tertolak cenderung menolak orang lain. Betul tidak? Betul tidak? Di gereja ada begitu. Di tempat ini ada begitu. Malam hari ini ada. Pakai baju apa? Doakan rame-rame. Bilang kanan kirimu, jangan kecewa dengan masa lalumu. Haleluya. Pak, kalau ada kesalahan istri, sudahlah Pak. Ampuni Pak. Bu, kalau ada kesalahan suami, ampuni. Karena itu penghalang untuk kita menerima mukjizat.
Yang setuju katakan amin. Masa lalu yang mengecewakan semakin disimpan semakin menyakitkan. Tetapi kalau engkau beres malam hari ini, hatimu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan mujizat akan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Klik berikutnya, masih ada rintangan lagi kesembuhan. Banyak kali ini. Orang lain, saudara hidup bersosial. Ada yang hidup di hutan di sini? Enggak ada toh? Berarti punya tetangga. Markus 10 ayat 48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Ketika Bartimeus yang miskin, Bartimeus yang buta, Bartimeus yang papa, dia ada di tembok Yeriko, saudaraku, demi didengar Yesus lewat. Tes. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Siapa yang nyuruh dia? Siapa? Siapa murid-murid itu? Orang yang dekat. Bu, Pak, ini pelajaran penting. Jangan pernah mengandalkan manusia sekalipun dia hamba Tuhan. Ya, betul Bu. Haleluya. Nah, ini bagus kalau khotbah disauti begini enak, 2 jam baru selesai nih. Betul ya Bu ya? Ya, gak usah lagi kagum sama ketampanan pendeta meskipun saya di tengah-tengah. Di depan ada istri saya toh. Saya pikir dia dulu menikah dengan saya, dia lihat karena saya dia ganteng. Saya GR, kenapa kamu menikah dengan saya ganteng ya? Dia bilang, enggak. Aduh. Dia bilang, kenapa kamu menikah dengan saya? Karena kamu orang Jawa. Loh. Coba yang Jawa. Oh, banyak ya. Karena kamu orang Jawa. Kenapa orang Jawa? Orang Jawa gampang diatur. Loh. Ah, ini bahaya. Nah itu dulu, sekarang jadi pendeta dia. Sekarang saya di rumah batuk, kopi keluar. Kalau batuk 2 kali, jengkol keluar. Bu, Pak, hati-hati loh. Kalau engkau tidak menjaga hatimu dengan baik, gampang sekali orang lain menyakiti hatimu. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala apa? Salomo bilang apa? Waspada. Kenapa waspada? Karena hati masuk peperangan. Hati yang tidak terproteksi dengan baik paling gampang luka. Kalau luka gampang sakit. Betul tidak? Yang jaga hati bukan Pak Pendeta loh. Saudara nggak bisa bilang begini, Pak Pendeta nggak bisa jaga hati saya. Pendeta nggak punya tugas untuk menjaga hati saudara. Bu, suamimu tidak punya tugas untuk menjaga hatimu. Yang menjaga hatimu siapa? Nah, bilang kanan kirimu, dengar tuh pendeta ngomong. Haleluya. Kalau saudara mau ibadah tapi hatimu panas, bereskan dulu. Baru dapat kesembuhan. Tapi kalau engkau menyembah Tuhan tapi hatimu panas, kesembuhan jauh. Kesembuhan jauh ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kenapa bilang ibu? Karena ternyata lebih banyak ibu-ibu di sini sekarang. Ternyata penghuni sorga kebanyakan ibu-ibu memang. Haleluya. Amin. Ya, karena orang lain potensi menyakiti hati kita. Bayangkan kalau Bartimeus yang teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Terus murid-muridnya tegar, diam kau. Terus Bartimeus diam. Dapat mujizat atau tidak? Yang kedua, Bartimeus teriak lebih kuat. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Artinya apa? Tanpa atau pantang nyerah. Bu, Pak, lihat saya sebentar. Bagian saudara tinggal maju saja 1 langkah. Selebihnya Tuhan yang selesaikan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tugasmu cuma percaya saja, selebihnya Tuhan yang selesaikan. Amin. Tugasmu hanya menyembah dan menyenangkan Tuhan. Tugas Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan terjadi atas saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya.
Pertanyaannya gini loh Bapak Ibu, kenapa kita sudah berdoa nggak dapat mujizat, puasa nggak dapat mujizat? Kenapa? Karena telinga kita terus mendengar perkataan orang. Betul tidak? Amin. Ya. Kenapa kita nggak dapat jawaban? Karena kita sibuk ngurusi orang. Saya di banyak tempat saya bilang, jangan pernah menghakimi orang lain, tapi uruslah dirimu. Sebab apa? Nobody perfect. Yang sempurna hanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yang berikutnya, penatua. Nah ini penatua ini. Hari ini penatua dari EOM yang pakai baju putih. Nanti kalau Bapak Ibu lihat yang putih-putih tidak mau doakan saudara, komplain sama saya. Karena ada ayatnya di sini. Haleluya. Alkitab berkata demikian dalam Yakobus 5. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia mengambil para penatua jemaat. Supaya mereka mendoakan serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Yesus. Yang hebat bukan minyaknya, tapi apa? Yesusnya. Saya pernah ngurapin seseorang atau dalam ibadah, minyaknya cuma sedikit, dia komplain. Kenapa cuma sedikit? Dia rambutnya sampai basah. Nah ini kan repot. Kan minyaknya. Yang penting adalah nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Amin. Jadi yang berikutnya adalah penatua harus berdoa. Dan malam hari ini saya tantang saudara. Penatua ada, saudara menyiapkan diri. Ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Tahun lalu saya pergi ke tanah perjanjian. Situasinya masih perang. Tetapi saya mengajak orang pergi ke sana, ada 2 pakai kursi roda. Jadi kalau ada perang saya juga tidak bisa lari. Bagaimana lari? Ini ada yang di kursi roda. Ada gadis muda, atlet. Usianya belum 30 tahun. Dia pakai kursi roda karena dia atlet bowling. Sarafnya nggak tahu kecepit atau terpeleset, saya nggak ngerti karena saya bukan dokter. Dan dia pakai kursi roda, masih muda. Ketika di Sungai Yordan, dia bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak saya baptis? Dia bilang, kamu pernah dibaptis belum? Belum Pak. Oh oke, kalau boleh, kalau belum, mari saya baptis. Karena tidak ada baptisan 2 kali. Yang ada hanya peneguhan baptisan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini pengertian baru saudaraku. Terus ketika dia mau baptis, saya diingatkan begini loh sama Tuhan. Kamu kan datang sama mamamu, kamu kan datang sama abangmu, sama adikmu. Boleh nggak kalian rekonsiliasi dulu? Dan perempuan ini nangis loh. Pakai kursi roda. Ini hari yang ketiga, masih ada 8 hari perjalanan. Dia rekonsiliasi, berpelukan segala macam. Kami baptis di Sungai Yordan. Saya bersaksi dengan kemuliaan nama Tuhan sekali lagi, saya nggak ada apa-apanya. I am just humble. Aku ini hanya hamba Tuhan. Betul? Saudaraku ketika dibaptis keluar, dia berjalan. Berjalan dan berjalan. Dia lupa kalau dia harus dipapah pakai kursi roda. Sebentar dulu, jangan tepuk tangan. Sabar dulu. Nafsu bener kalau kesembuhan. Sabar dulu. Jadi sisa 8 hari perjalanan, kursi roda itu gak dipakai lagi. Bukan itu yang utama menurut saya. Justru lebih penting keluarga ini mengalami pemulihan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudara boleh melayani hebat, saudara boleh menyembah hebat. Tapi kalau dengan keluarga kok gak akur, kok gak ada yang bilang amin? Betul enggak? Saudara boleh menjadi donatur yang hebat, saudara boleh persembahan yang hebat. Tapi kalau saudaramu sampai meminta-minta, ada yang salah kita. Kok gak ada yang amin lagi? Kenapa? Saudara tertabrak, terdakwa, tertuduh atau gimana? Haleluya.
Ya, betul. Bereskan Bapak Ibu. Supaya apa? Lawatan Tuhan itu nyata. Dan dia membangkitkan kita dari segala sakit penyakit. Bahkan dosa kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Boleh klik berikutnya. Haleluya. Wih, waktunya ngebut aja nih. Bagaimana sikap menerima jawaban atas doa-doa kita? Sekali lagi, siapa yang rindu mujizat malam ini angkat tangan. Renungan baik-baik ya, ada 2 ayat saya sampaikan buat saudara. Yang pertama, lihat Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, baca dengan keras selanjutnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan apa? Pak, Bu, syarat menerima mujizat cuma 2. Pertama apa? Yesus tinggal dalam hidup kita. Yang kedua apa? Firman-Nya tinggal dalam kita. Orang yang tinggal dalam Tuhan tidak mungkin menyimpan dendam. Gak kompak. Orang yang tinggal dalam Tuhan tidak mungkin menyakiti hati orang lain. Orang yang tinggal dalam tidak mungkin menari-nari atas penderitaan orang. Orang yang tinggal dalam firman Tuhan, hidupnya pasti menyenangkan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Baik tidak baik keadaannya, saudara berkata Tuhan tetap baik. Yang berikutnya, Markus 10:27 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Jadi kalau saudara rindu mendapatkan kesembuhan, gak usah nunggu Benny Hinn. Abraham Hinn pun kalau mau sembuh, sembuh. Haleluya. Amin. Saking semangatnya Abraham Hinn saja. Ya, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Malam hari ini Allah hadir atas kita. Malam hari ini Allah ada atas kita. Malam hari ini Allah akan melawat saudara. Malam hari ini Allah akan menyembuhkan saudara. Malam hari ini Allah akan memulihkan saudara. Bahkan malam hari ini akan terjadi breakthrough buat saudara. Amin. Saya tantang saudara. Siapkan hatimu. Pastikan tidak ada dendam. Sakit hati. Tidak ada kekecewaan. Tuhan akan berperkara biasa malam hari ini. Amin. Saya undang yuk berdiri. Glory Jesus. Haleluya. Saya nanti akan memprioritaskan berdoa yang di kursi merah. Boleh berdiri Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya punya Allah yang besar? Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sembah Dia. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau. Saya undang penatua-penatua maju ke depan. Yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman Dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. sungguh ku percaya Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, Sembuhkan sakit, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Mujizat, Mujizat masih ada bagiku. saya minta biar singer sama WL yang kan dengan lembut. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk berkontemplasi dengan akui semua kesalahan dan pelanggaranmu. Tuhan akan sembuhkan saudara malam hari ini.
Tuhan akan pulihkan malam hari ini. Hebat apapun sakit pergumulan yang kau alami, bagi Tuhan segalanya mungkin. Amin. Ayo buka tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan engkau ajaib. Tuhan engkau ajaib bagiku. Uralabasyanamo. Ada yang tak mungkin bagiku. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan akan berperkara luar biasa atas kita. Bartimeus begitu kuat mencari Tuhan. Dia mendapatkan mujizat. Perwira Kapernaum berkata, katakan sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Tuhan engkau ajaib. Ajaib bagiku. Uralabasyakana. Haleluya. Ada yang tak mungkin bagimu. Sayangku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat